Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Irawan, kelas 4C Ekonomi Syariah. Baiklah, saya akan presentasi PPT saya. Yang pertama adalah pengaruh motivasi dalam perilaku konsumen. Yang kedua adalah pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Motivasi dalam perilaku konsumen. Motivasi adalah dorongan dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak yang timbul sebagai akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan. Kebutuhan sendiri muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan atau state of tension antara yang seharusnya dirasakan dan sesungguhnya yang dirasakan. Seorang yang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu, beberapa kebutuhan bersifat biologis, psikologis, macam-macam motivasi. Yang pertama adalah motivasi positif yang menyangkut kebutuhan atau needs, keinginan atau wants atau hasrat. Yang kedua adalah motivasi negatif, misalnya ketakutan atau fears dan keengganan atau aversion. Contoh standar pemilihan dalam jangka batas waktu tertentu. Keduanya memiliki fungsi yang sama dalam mendorong dan mempertahankan perilaku manusia, maka menyebutnya keduanya needs, want, dan desires. Teori tentang motivasi antara lain adalah teori Abraham H. Maslow atau teori kebutuhan. Teori motivasi dikembangkan oleh Abraham H. Maslow. Pada intinya berkisar pada pendapat manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologikal seperti rasa lapar, haus, hasrat, dan seks. Kebutuhan rasa aman atau safety needs, tidak dalam arti fisik semata akan tetapi juga mental. Yang kedua adalah teori Maxwell atau teori kebutuhan berprestasi. Dari Maxwell dikenal teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau needs of achievement, yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Menurut Maxwell, karakteristik orang yang berprestasi tinggi atau high achievers memiliki 3 ciri umum, yaitu sebuah preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat yang kesulitan moderat, menyukai situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-upaya mereka sendiri dan bukan karena faktor lain, seperti kemujuran misalnya, dan menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah. Teori Shillington-Alderfer. Teori ini dikenal dengan akronim ALK. Dalam teori Alderfer merupakan huruf pertama dari 3 istilah, yaitu E, eksistensi kebutuhan atau akan eksistensi; R, relatedness atau kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain; atau G, growth, kebutuhan akan pertumbuhan. Tampaknya pandangan ini didasarkan pada sifat fragmentasisme oleh manusia, artinya karena menyadari keterbatasan, seorang dapat menyesuaikan diri pada kondisi objektif yang dihadapi karena antara lain memusatkan perhatian kepada hal-hal yang memungkinkan dicapainya. Teori Herzberg atau teori 2 faktor. Yang dimaksud adalah faktor motivasi adalah hal-hal yang mendorong berprestasi bersifat intrinsik, yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor yang bersifat ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri, yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Teori keadilan adalah teori yang terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dan imbalan yang diterima. Faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Pengertian kepribadian. Kepribadian didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri
untuk menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya. Penekanan ini dalam definisi ini adalah pada sifat-sifat dalam diri atau sifat-sifat kewajiban yang kualitas sifat pembawaan kemampuan mempengaruhi orang-orang perangkai khusus yang membedakan suatu individu dengan individu yang lainnya. Sifat-sifat dasar kepribadian yang pertama adalah kepribadian yang mencerminkan perbedaan individu. Karena karakteristik dalam diri yang membentuk kepribadian individu merupakan kombinasi untuk berbagai faktor, maka tidak ada dua individu yang betul-betul sama. Kepribadian merupakan konsep yang berguna karena memungkinkan kita untuk menggolongkan konsumen ke dalam berbagai kelompok yang berbeda atas dasar satu atau berbeda sifat. Kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Kepribadian umumnya sudah terlihat sejak manusia berumur kanak-kanak. Hal ini cenderung akan bertahan secara konsisten membentuk keberbedaan ketika kita dewasa, walaupun pada pemasar tidak dapat mengubah kepribadian konsumen supaya sesuai dengan produk mereka. Jika mereka mengetahui mereka dapat berusaha menarik perhatian kelompok konsumen yang menjadi target mereka melalui sifat-sifat yang relevan yang menjadi karakteristik kepribadian kelompok konsumen yang bersangkutan, walaupun kepribadian konsumen mungkin konsisten. Perilaku konsumen merupakan perilaku konsumsi mereka sering sangat bervariasi karena berbagai faktor psikologis, sosial budaya, lingkungan, dan situasional yang mempengaruhi perilaku. Kepribadian dan memahami perbedaan konsumen, yaitu keinovasian konsumen dan sifat kepribadian yang berkaitan. Yang kedua adalah para praktisi pemasar berusaha mempelajari semua yang dapat mereka pelajari mengenai investor konsumen kepada respon pasar pada investor konsumen sering menjadi petunjuk atas faktor-faktor yang akhirnya akan menentukan suatu tidak produk jasa baru tertentu. Inovator konsumen yang merupakan cenderung menjadi mereka yang pertama mencoba berbagai produk, jasa, atau praktik baru. Sifat kepribadian yang berguna untuk membedakan antara investor dan konsumen dan bukan investor meliputi sifat-sifat konsumen sebagai berikut. Yang kedua adalah keinovatifan. Para peneliti konsumen telah berusaha menyusun instrumen pengukuran untuk menaksir tingkat keinovasian konsumen karena ukuran sifat kepribadian tersebut memberikan wawasan yang penting mengenai sifat dan batas-batas ketersediaan konsumen untuk berinovasi. Yang ketiga adalah dogmatisme. Dogmatisme adalah sebuah sifat kepribadian yang mengukur tingkat kekakuan atau versus keterbukaan. Yang keempat adalah karakter sosial. Karakter sosial adalah sifat kepribadian yang berkisar dari pengarahan diri sendiri dan pengarahan oleh orang lain.